judul Jurnal HDL Cholesterol in Children and Adolescents with Congenital Heart Disease. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Noviani Lestari dengan NIM akhir 004. Saya Adinda Putri Anggraini dengan NIM akhir 059. Saya Ica Chandra Lestari dengan NIM akhir 001. Saya Melfreda Faryadiani dengan NIM akhir 008. Saya Lestari Zanima dengan NIM akhir 023. Saya Elsa Mayori Aurora dengan NIM akhir 012. Kebetulan dalam bidang kardiologi pediatrik telah memungkinkan diagnosis dini dan pilihan terapi yang lebih baik untuk anak-anak dengan penyakit jantung bawaan. Manifestasi klinis ini disebabkan oleh proses aterosklerotik yang progresif dengan fase praklinis yang panjang dan dapat berlangsung selama beberapa dekade. Dislipidemia dianggap sebagai salah satu faktor prediktor utama di sini. Terdapat bukti kuat bahwa peningkatan kadar kolesterol HDL mengurangi resiko relatif tinggi, terutama karena efek perlindungan kardiovaskular. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian cross-seksional yang mana subjek individu berusia 5-18 tahun dan memiliki penyakit jantung bawaan. Nah, penelitian ini memiliki kriteria eksklusi seperti diagnosis sekunder neoplasma ganas, kelainan kromosom, diabetes mellitus, dan penyakit inflamasi akut dalam 15 hari terakhir. Kemudian untuk pengumpulan data berdasarkan pada bulan Januari hingga Juli pada tahun 2017, setelah peserta ini telah menjalani wawancara, pemeriksaan fisik, dan tes laboratorium pada hari yang sama. Kemudian untuk sosial demografi meliputi usia, jenis kelamin, warna kulit, pendapatan per kapita berdasarkan upah minimum di Brazil pada tahun 2017 dan pendidikan ini. Next. Selanjutnya yaitu kami mengambil data dari manifestasi klinis penderita, yakni ada penyakit jantung bawaan, prosedur intervensi kateterisasi dan pembedahan, penggunaan obat-obatan, jumlah rawat inap, dan juga riwayat penyakit keluarga dengan penyakit arteri koroner dini. Lalu ada faktor risiko kardiovaskular juga, meliputi parameter lipid, yakni kadar kolesterol total dan trigliserida, kadar HDL, dan juga konsentrasi LDL. Setelah itu ada tes konsentrasi glukosa, tingkat HSCRP, pengukuran tekanan darah, parameter antropometri, aktivitas fisik, waktu pemakaian perangkat, dan juga perokok pasif atau aktif. Baik, selanjutnya yaitu membahas tentang hasil penelitian. Partisipan yang turut dalam penelitian ini yaitu sebanyak 232 partisipan yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang memiliki penyakit jantung bawaan. Diketahui bahwa 23,3% pasien itu memiliki kadar HDL yang diinginkan, lalu ada 9,9% memiliki kadar HDL yang rendah, dan 33,2% memiliki kadar HDL yang tidak diinginkan. Dapat dilihat dari tabel 1 ini. Tabel 1 ini menjelaskan tentang distribusi kadar HDL berdasarkan karakteristik sosiodemografi dan klinis. Sosiodemografi karakteristik, sebagian besar partisipan ini berusia lebih dari 10 tahun, berjenis kelamin perempuan, lalu mempunyai kulit berwarna putih, pendapatan per kapita kurang dari 1 upah minimum, dan pendidikan ibu lebih dari 10 tahun. Pada tabel karakteristik klinis itu ada sebagian besar pasien memiliki penyakit jantung bawaan asianotik, lalu sudah menjalani operasi, tidak menggunakan obat-obatan, lalu ada pasien dirawat di rumah sakit kurang dari sama dengan 2 kali, dan riwayat keluarga negatif terhadap penyakit koroner. Next. Baik, selanjutnya pada tabel 2 ini terdapat faktor risiko kardiovaskular menurut klasifikasi kolesterol HDL. Dari beberapa pemeriksaan yang ada di sini, sebagian kecil dari pasien itu memiliki kadar HDL yang tidak diinginkan. Dan dari beberapa faktor ini menunjukkan adanya hubungan dengan kadar HDL yang tidak diinginkan, seperti glukosa tinggi, peningkatan kadar HSCRP, lalu ada
kurang, lalu waktu layar lebih dari 2 jam, lalu ada perokok pasif dan obesitas perut. Next. Pada tabel 3 ini menunjukkan hasil analisis bivariat tentang hubungan kadar HDL yang tidak diinginkan dengan faktor resiko sosiodemografi, klinis, dan kardiovaskular. Nah, di sini terlihat ada tabel G kuadrat di mana yang mengalami peningkatan ada pada faktor usia dan faktor HSLT. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memilih 3 faktor sebagai acuan, yaitu faktor usia, faktor HSLT, dan faktor trigliserida. Nah, faktor trigliserida ini digunakan untuk mengklasifikasi usia dari pasien tersebut. Baik, selanjutnya yaitu adalah pembahasan. Next. Nah, berdasarkan hasil penelitian tadi, kami membahas yaitu studi cross-seksional ini menunjukkan prevalensi dislipidemia yang penting pada anak-anak dan remaja dengan penyakit jantung bawaan, terutama disebabkan oleh rendahnya kadar HDL-C. Nah, pada hasil penelitian tadi juga menunjukkan bahwa pasien dengan penyakit jantung bawaan asianotik memiliki kadar HDL-C yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien dengan penyakit jantung bawaan sianotik. Nah, sejauh ini belum ada penelitian yang mengevaluasi kadar HDL-C dan jenis penyakit jantung, jadi masih belum jelas. Nah, dalam studi prospektif dengan pasien berusia 8-19 tahun dengan riwayat penyakit jantung bawaan yang berat, kemungkinan HDL-C yang rendah lebih tinggi ditemukan pada pasien 1,79 RR dibandingkan dengan anak sehat dengan rentang usia yang sama. Namun, tidak ada analisis perbandingan yang dilakukan antara penyakit jantung asianotik dan sianotik. Nah, selanjutnya yaitu dalam negara-negara berkembang belum ada penelitian yang menunjukkan hubungan langsung antara rendahnya HDL-C dengan prevalensi obesitas maupun sindrom metabolik pada populasi tersebut. Nah, hal ini menyebabkan perbedaan HDL-C yang ditemukan pada lokasi geografis yang berbeda mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya yaitu faktor genetik dan pola makan. Next. Baik, selanjutnya dalam jurnal ini dijelaskan bahwa terdapat hubungan antara HDL-C dengan usia penderita. Jadi fungsi dari HDL sendiri adalah untuk membersihkan sisa lemak yang terdapat di pembuluh darah. Nah, pada jurnal ini dijelaskan bahwa peningkatan usia akan menunjukkan penurunan dari kadar HDL-C. Hal ini disebabkan karena pola hidup atau pola makan serta paparan infeksi yang lebih besar terhadap rangsangan inflamasi. Dan pada poin kedua, dijelaskan dalam jurnal ini bahwa gangguan metabolik dapat meningkatkan trigliserida namun menurunkan kadar HDL-C. Trigliserida ini dalam tubuh jika kadarnya tinggi menandakan adanya penyakit atau gangguan dari jantung. Dan kadar HDL-C ini dapat menurun jika kadar trigliserida tinggi karena adanya gangguan metabolik pada anak-anak seperti resistensi insulin, hipertensi arteri, dislipidemia, serta obesitas abdominal, sehingga pada orang yang dengan kegemukan itu dapat meningkatkan kadar trigli. Nah, jika kadar trigli ini banyak di pembuluh darah, maka akan semakin banyak pula HDL yang dibutuhkan untuk membersihkan pembuluh darah tadi. Jadi dari 2 poin di atas tadi dapat disimpulkan peningkatan usia dibarengi dengan peningkatan prevalensi hipertrigliseridemia karena semakin banyak paparan infeksi yang akan dialami oleh pasien tersebut karena usianya semakin lama, terutama pada kelompok dengan kelebihan berat badan, terutama jika pada anak-anak ini karena anak-anaknya kurang aktif bergerak dan banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi. Kemudian dalam jurnal ini juga dijelaskan peningkatan HSCRP dikaitkan dengan penurunan kadar dari HDL-C. HSCRP ini dalam tubuh berkaitan dengan adanya peradangan pada tubuh. Jadi jika kadarnya tinggi dalam tubuh menandakan adanya peradangan.
Hal ini dapat menurunkan kadar HDL karena terjadi penyimpangan jalur metabolisme selama sintesis protein fase akut yang menyebabkan penekanan produksi dari lipoprotein hati, salah satunya adalah HDL. Next. Kemudian pada poin selanjutnya, pada jurnal ini dijelaskan hubungan antara pendapatan keluarga yang rendah dengan pendidikan ibu yang rendah dengan tingkat HDL-C yang rendah. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya inflamasi subklinis. Inflamasi subklinis itu penyakit sudah menginfeksi tubuh namun tidak menimbulkan gejala, sehingga dengan pendidikan atau pengetahuan ibu yang rendah, jadi sebenarnya anak sudah mengalami infeksi namun tidak diketahui dan tidak segera dilakukan pengobatan. Karena tidak segera dilakukan pengobatan, maka akan percepat proses inflamasi serta perkembangan dari aterosklerosis ini, serta dapat meningkatkan HSCRP tadi karena adanya peradangan dalam tubuh. Poin selanjutnya, kekurangan dari desain penelitian profesional ini ialah kesimpulan yang diambil masih kurang mengenai penyebab dari rendahnya kadar HDL-C. Hal ini dikarenakan karena tidak adanya kelompok kontrol yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu dalam sampel anak-anak dan remaja dengan penyakit jantung bawaan, hampir sepertiganya menunjukkan tingkat HDL-C yang rendah atau berada di ambang batas. Usia lebih dari 10 tahun, protein sereaktif dan trigliserida dikaitkan dengan kadar HDL-C yang tidak diinginkan. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dalam pencegahan penyakit cerebrovaskuler di masa dewasa pada populasi ini. Baik, ini adalah data pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum